Proyek besarnya ya proyek kesetaraan agama dan filsafat, bahwa agama dan filsafat itu saling mendukung. Ya dia pakai banyak di kitabnya itu dalil, cuma ada ambil 2. Yang satu dari surat Al-Baqarah, yang kedua dari surat Al-Hasyr. Oke, ya kamu baca sendiri lah, kamu sudah ngerti ya. Fa'tabiru ya ulil absor. Intinya itu, di ayat Al-Quran sangat banyak, puluhan ayat yang menyarankan orang untuk menggunakan akal pikirannya. Sederhananya itu. Kamu bisa cari, silakan eksplorasi sendiri. Kalau yang dalil aklinya, kalau di Al-Kindi ada 5. Yang pertama, kenapa sih kok agama itu sejajar atau setara dengan filsafat? Yang pertama adalah karena ilmu agama kalau sudah jadi ilmu, maka dia pasti jadi bagian dari filsafat. Karena semua ilmu itu induknya filsafat. Yo, apa sih maksudnya semua ilmu induknya filsafat? Itu nanti kamu bisa lihat pertemuan pertama kita dari 38 pertemuan hari ini. Jadi induknya filsafat itu kan karena filsafat punya 3 keterampilan. Yang pertama bikin argumen, yang kedua bikin definisi, dan yang ketiga mengkritisi. Maka dari situlah semua ilmu sebenarnya berinduk pada filsafat. Kalau tidak berinduk di bawah filsafat, maka dia tidak akan jadi ilmu, tapi jadi dogma. Maka katanya Al-Kindi, agama dan filsafat itu sebenarnya sejajar. Karena agama, apalagi di level pengetahuan, karena agama selalu butuh filsafat. Oke, yang kedua, isinya wahyu dan kebenaran filsafat itu sama-sama saling sesuai. Tidak ada pertentangan. Wong sumbernya sama, Allah. Hanya saja kalau wahyu itu Allah menurunkan langsung pada Nabi, sementara kalau filsafat manusia yang mengejarnya pakai akal. Akal juga perangkat yang diberikan oleh Allah untuk dia bisa memahami macam-macam, termasuk kebenaran-kebenaran dari wahyu. Jadi katanya Al-Kindi, tidaklah, wahyu dan akal itu sama. Kok ada yang bilang wahyu dan akal itu beda? Pasti satu di antara 2. Kalau tidak, keliru cara mendayagunakan akalnya, atau keliru cara memahami wahyunya. Dan mungkin bukan keliru kalau akal, kalau katanya Al-Kindi, tapi belum nyampe. Karena akal itu punya banyak sekali keterbatasan-keterbatasan. Oke. Yang ketiga, menuntut ilmu itu kewajiban agama. Berarti semua konsekuensi dari menuntut ilmu, termasuk kebenaran-kebenaran ilmiah, itu bernilai religius juga. Gitu loh. Kalau tolabul ilmi itu faridatun, hasilnya tolabul ilmi itu berarti juga bernilai agama. Sehingga kebenarannya tetap sejajar. Jadi jangan takut. Kalau banyak ilmuwan kan menyebut Islam itu punya 2 wahyu. Yang satu wahyu matlu, yang kedua wahyu ghairu matlu. Wahyu matlu itu yang kamu baca tiap hari Al-Quran. Yang ghairu matlu itu realitas. Dan realitas itu membacanya kan pakai akal. Ketika Nabi Muhammad dapat wahyu pertama Iqra, itu kan bukan disuruh baca terus malaikat Jibril bawa Quran yang diterbitkan oleh Toha Putra Semarang, kan enggak. Kan Jibril datang tiba-tiba Iqra, Nabi ya bingung. Gitu. Apa yang tak baca? Di samping itu aku tidak bisa maca. Loh, emangnya malaikat Jibril nggak tahu kalau Nabi nggak bisa baca? Kan ngerti, tapi tetap disuruh baca. Kenapa? Karena Nabi itu fatona, cerdas. Bukan baca kata, tapi baca realitas, baca wahyu yang ghairu matlu.
Wahyu yang tidak ada tulisannya, nggak bisa dibaca secara verbal. Jadi bacalah realitas, bacalah kenyataan sehari-hari. Itu sebenarnya perintah pertama yang diterima oleh Nabi. Jadi baca. Oke. Yang keempat, teologi adalah bagian dari filsafat. Orang beragama itu beriman dulu, terus ngerti. Untuk bisa ngerti, orang butuh mikir. Untuk bisa mikir yang benar, orang butuh filsafat. Sederhananya seperti itu. Maka agamamu kalau kamu pingin rasional, kalau kamu pingin bisa dipahami, kita butuh filsafat. Tanpa filsafat, agama cuma dogma yang kamu yakini. Tidak salah. Cuma keyakinan itu antara yang dipahami dan tidak dipahami derajatnya beda. Apa misalnya, aku yakin bahwa Indonesia besok rusak. Alasannya apa? Pokoknya aku yakin aja. Nah, itu kan beda sama, loh, karena nomor siji pemerintahnya rusak, rakyatnya rusak, apa-apanya rusak. Nah, itu kan yang kedua, ini kan punya argumen. Aku yakin Islam adalah satu-satunya agama yang benar. Dasarnya, pokoknya Islam mesti benar, jangan dibantah. Itu kan beda levelnya dengan kalau kamu bisa jawab. Kenapa? Karena satu, Islam itu satu-satunya Tuhan yang tauhid, Allah yang satu. Dan Tuhan yang tauhid ini lebih rasional daripada Tuhan yang banyak. Kenapa? 1, 2, 3. Karena kamu punya argumen gini kan, keimanannya lebih mantap. Dan untuk bisa sampai seperti ini, kamu butuh filsafat. Kalau dalam agama namanya teologi. Maka katanya Al-Kindi, ya teologi itu bagian dari filsafat. Jadi kalau ada orang tanya mana lebih penting, akal atau wahyu, ya dua-duanya sama-sama penting. Tapi kalau nggak ada akal, dua-duanya nggak akan bunyi. Wahyu itu kalau akalmu nggak bunyi kan juga nggak bunyi. Orang stres baca Quran rusak mesti. Kenapa? Akalnya rusak. Jadi mana yang lebih penting? Dua-duanya penting. Cuma yang membunyikan dua-duanya itu ya akal tetap. Wahyu tidak akan bunyi kalau. Dan itu yang dipegangi oleh Mu'tazilah. Maka dia memposisikan akal lebih penting daripada wahyu. Kenapa? Karena wahyu tanpa akal, wahyunya nggak bisa bunyi. Tapi akal tanpa wahyu, orang masih bisa menemukan kebenaran, kebaikan. Nah, itu Mu'tazilah. Tapi yo jangan ekstrim gitulah. Pokoknya podo-podo pentingnya. Kenapa? Karena yang satu, kalau bahasanya Al-Kindi, sumber kebenaran yang langsung dikasihkan Allah, kita tinggal mengejar itu daripada capek-capek baca realitas kan berat. Langsung dijujuk ke situ, ketemu sudah kebenaran. Daripada kamu eksplorasi sendiri, wong itu digaransi langsung dari Allah, kan lebih cepat. Itu katanya Al-Kindi. Dan sebenarnya sama, jangan takut. Kan nanti ada beberapa filosof muslim yang ekstrim, seperti Ar-Razi bilang Nabi itu tidak penting, Quran itu tidak penting. Orang itu asal akalnya sehat, akalnya waras, ketemu kebenaran. Jadi itu Ar-Razi. Cuma Al-Kindi tidak ekstrim. Nanti pelan-pelan kita akan ketemu yang lebih ekstrim. Diawali dari Al-Kindi tidak terlalu mendalam, filsafatnya agak simpel dan lebih enak. Oke, nah tujuan sekarang, modus berfilsafatnya Al-Kindi. Orang sering menyebutnya falsafah al-ula, kayak pikirannya. Jadi katanya Al-Kindi, di antara semua ilmu yang derajatnya paling tinggi adalah filsafat. Di antara semua filsafat yang derajatnya paling tinggi adalah falsafah al-ula. Apa sih falsafah al-ula? Itu adalah pengetahuan filsafat tentang al-haq al-ula, yaitu tentang Tuhan, yang dia jadi ilah likulli syai'. Dia yang jadi sebab segala sesuatu. Jadi ilmu paling tinggi filsafat, filsafat paling tinggi itu filsafat ketuhanan. Ya nanti kalau kita sudah
menyelesaikan fase tokoh-tokoh dan fase sejarah-sejarah Islam dan Barat, kita akan mulai tematik. Dan insya Allah tematik pertama kita akan masuk ke falsafah al-ula, filsafat ketuhanan. Karena wawasan kita sudah agak banyak, mungkin kita agak ringan. Nanti kita gabungkan aja ide-ide Barat dan ide-ide Islam tentang Tuhan. Nah, itu falsafah al-ula, filsafat yang pertama. Oke, sekarang kita lihat pelan-pelan satu-satu pikiran-pikirannya Al-Kindi. Dimulai dari yang paling tinggi, yaitu tentang Tuhan, tentang Allah, atau falsafah al-ula. Pikiran-pikirannya Al-Kindi simple. Kalau mau dimasukkan akal agak gampang. Syaratnya tadi jangan baca buku terjemahan ya. Kalau kamu baca buku terjemahan biasanya dibikin bingung, tidak karu-karuan. Oke, Tuhan bagi Al-Kindi adalah satu-satunya Al-Wahid Al-Haq. Sementara semua yang bukan Tuhan itu adalah Al-Wahid bil Majas. Hanya Tuhanlah yang wahidnya tidak ada konotasi jamak. Semua yang lain punya konotasi jamak. Contohnya gini, teh. Ini teh cuma 1 gelas. Ya kan? Ini kan esa juga berarti kan? Teh ini satu-satunya di sini, nggak ada temennya. Kalau ini habis susah aku. Makanya jangan tak minum banyak-banyak, nanti habis. Nah ini esa, wahid, satu-satunya. Cuma satunya dia, wahid fil majas. Kenapa? Karena kamu bisa menyimpulkan, yo ada banyak jenis teh lain yang selain ini. Kamu lihat gajah misalnya, ada gajah lewat, loh itu gajah. Tapi kamu ngerti ini gajah, tapi sekaligus kamu kan tahu ada banyak jenis gajah lain, sehingga kamu menyebut dia gajah. Jadi dalam yang tunggal terkandung yang banyak. Gitu. Kamu sebut dia gajah karena kamu tahu ada banyak yang lain yang seperti itu, yang kamu sebut dia gajah. Kamu sebut ini teh 1 gelas karena kamu tahu ada banyak gelas-gelas teh yang lain yang statusnya sama kayak gelas teh ini. Saya lihat kamu, loh kamu manusia ya, loh ini manusia ya. Jadi saya lihat satu tahu manusia, padahal kamu sendirian misalnya. Tapi kan karena di kepalaku ada pandangan bahwa banyak yang kayak kamu yang namanya juga manusia. Jadi satunya Allah itu hakiki. Kalau Allah ya dia saja, tidak bisa dikonotasikan ada yang lain sehingga dia tak sebut Allah. Tapi kalau satunya manusia, satunya yang bukan Allah, itu satu fil majas. Dia punya konotasi banyak. Jadi kamu lihat saya sebagai manusia karena saya adalah satu di antara banyak manusia yang lain. Aku lihat, oh ini teh karena aku menyimpulkannya dari banyak teh yang lain sebelumnya. Tapi kalau Tuhan tidak bisa seperti itu. Satu-satunya yang wahidnya sejati, yang wahidnya hakiki itu Allah. Sementara wahidnya semua yang lain itu tidak hakiki. Wahidnya wahid majasi. Aku kok sendirian ya malam ini. Enggak, itu majasi. Kamu gak sendirian, banyak yang kayak kamu yang juga kesepian. Jangan takut, ya kan? Perasaan di kelas ini aku paling bodoh ya. Enggak, jangan takut. Sing bodoh wakeh. Kamu aja jangan. Itu loh. Perasaan aku paling cakep deh. Katanya siapa? Banyak yang juga cakep kayak kamu. Jangan GR. Nah itu selalu bisa begitu kalau makhluk. Selalu ada tandingannya. Sementara kalau Allah nggak bisa. Nggak bisa, oh banyak yang maha kuasa yang lain selain Allah, nggak bisa. Satu-satunya yang wahid fil hakikoh itu hanya Allah. Dan Tuhan adalah wujud sempurna yang tidak didahului wujud yang lain. Dan tidak berakhir wujudnya, dan tidak ada wujud yang lain kecuali disebabkan olehnya, kecuali dengannya. Kalau ini standar, setiap orang sudah ngerti.
Nanti di belakangan kita buktikan kenapa Tuhan itu disebut wujud yang sempurna. Dan kalau kamu jelajahi falsafah al-ula, Tuhan itu yang pertama-tama tidak dapat dipahami oleh akal. Jadi Al-Kindi mengembangkan satu jenis teologi, satu jenis cara berpikir tentang Tuhan yang disebut teologi negatif. Jadi kalau di Al-Kindi, satu-satunya sifat Tuhan yang boleh disebut secara positif adalah keesaannya, bahwa dia wahid, bahwa dia satu. Di luar itu tidak boleh ada yang disebut secara positif. Ini pengaruhnya Mu'tazilah. Tuhan, untuk memahami Tuhan harus secara negatif. Secara negatif itu harus pakai tidak. Tuhan itu tidak beranak, tidak diperanakkan, tidak makan, tidak minum, tidak nongkrong, tidak ngaji. Selalu mendefinisikan serba tidak. Tidak bisa secara positif. Kalau secara positif mesti keliru, mesti orang bisa jadi salah paham, karena akal nggak nyampe. Jadi apa yang muncul di akalmu tentang Tuhan, tidakkan itu, apa bahasanya, pokoknya tolak itu, maka itulah Tuhan yang benar. Jangan diafirmasi. Jadi Tuhan itu kan maha kuasa. Enggak maha kuasa. Kalau maha kuasa seperti yang ada di kepalamu. Tidak kan itu. Tuhan kan maha penyayang. Kalau maha penyayang seperti definisi yang kamu pahami di kepalamu, maka Tuhan tidak seperti itu. Itu namanya teologi negatif. Kenapa Al-Kindi bilang begitu? Karena kita nggak nyampe. Akal kita itu terbatas. Karena kita itu bikinannya Allah. Kita itu robotnya Allah. Robot tidak akan bisa menjangkau yang bikin dia. Sak canggih-canggihnya robot, dia pasti dalam kendali yang ngatur dia. Jadi akal tidak akan nyampe. Pikiranmu hanya bisa masuk ke kategori-kategorinya, tidak bisa masuk ke hakikatnya. Makanya kan Nabi ada yang diriwayatkan pernah bersabda bahwa jangan berpikir tentang zatnya Tuhan. Bukan berarti terus kamu haram mikir. Maksudnya apa? Kalau kamu coba mikir, kamu akan capek dan gak nyampe. Daripada sia-sia, pikir aja tentang ciptaannya. Kalau pakai makhluknya bisa, pakai analogi bisa. Tapi kalau langsung berpikir tentang Tuhan, akal gak nyampe. Maka satu-satunya cara adalah negasi. Tidak kan itu. Tapi Allah kan sayang padaku. Nah, tidak kan itu. Kalau sayang seperti itu, bukannya kayak gitu Allah itu. Allah mungkin jauh melampaui itu sayangnya dibandingkan sayang dalam definisimu. Itu jadi selalu ditidakkan. Itu namanya teologi negatif. Terus Allah itu tidak punya hakikat dalam arti anniyah atau dalam arti mahiyah. Jadi dalam arti substansi maupun dalam arti esensi. Allah tidak ada substansinya, wong dia bukan benda. Kemudian Allah tidak ada mahiyah karena dia juga bukan bukan jenis. Jadi genus itu kayak gini loh. Apa? Karpet merah. Merah kan jenisnya. Nah itu karena Allah bukan benda dan juga bukan sesuatu yang nempel pada benda, maka dia tidak punya sifat aniyah, juga tidak punya mahiyah. Jadi tidak ada esensinya, tidak ada substansinya. Kalau dalam logika ada kan barang itu yang ada substansinya, ada jenisnya saja, nggak ada spesiesnya. Ada spesies saja, nggak ada jenisnya, kan ada yang kayak gitu. Misalnya ada yang tidak ada spesiesnya, misalnya warna itu kan ada jenisnya tapi tidak ada spesiesnya. Maka kamu susah mendefinisikan warna. Warna kuning adalah apa ayo? Susah kan? Karena dia tidak ada spesiesnya.
Oke, dan Tuhan tidak ada semuanya, nggak ada dua-duanya. Mahiyahnya nggak ada, aniyahnya juga nggak ada, substansinya nggak ada, esensinya juga nggak ada. Kenapa sampai begini? Ya karena Tuhan memang serba ndak, serba tidak, serba no. Apapun deskripsimu tentang Allah, jawab saja dengan tidak begitu. Kamu tidak disuruh, kalau bagi Al-Kindi, untuk merumuskan apa itu Allah. Satu-satunya kalau kamu berhadapan dengan Allah, yang disuruh padamu adalah tunduk dan patuh. Apa maunya Allah? Gak usah capek-capek kamu mikir kayak gimana ya sebenarnya Allah itu. Tidak penting. Yang penting adalah apa maunya Allah, kamu ikuti. Oke, pelan-pelan sekarang kita lihat satu persatu argumennya Al-Kindi. Bukti adanya Tuhan, kalau ini umum, namanya kausalitas. Jadi ini warisannya dari Aristoteles. Kalau Aristoteles itu kan ada empat sebab, itu kan ada empat. Ada sebab material, ada sebab formal, ada sebab efisien, ada sebab terakhir. Sebab terakhir itu semacam tujuan. Contohnya gini, kalau sebab material itu misalnya kamu membahas kenapa ya kok Jakarta itu banjir. Sebab materialnya adalah karena Jakarta dikepung oleh sungai-sungai. Itu sebab material. Terus sebab formal. Sebab formalnya apa? Sebab formalnya adalah karena sungai-sungai yang mengepung Jakarta, yang ngepung Jakarta itu semuanya macet karena sampah. Sebab efisiennya apa? Sebab efisiennya adalah karena air yang harusnya mengalir lancar kemudian meluber ke pemukiman, maka jadilah Jakarta banjir. Itu jadi diawali dari sebab material, terus sebab formal, terus sebab efisien, dan terakhir sebab final, sebab terakhir. Ini yang agak unik. Kalau di Aristoteles sebab terakhir itu kayak gini loh. Kenapa Jakarta banjir? Itu adalah pelajaran buat orang Jakarta agar menjaga kebersihan. Kenapa Jakarta banjir? Biar orang Jakarta yang sombong-sombong itu tahu rasa. Kenapa itu namanya sebab final. Orang biasa menyebutnya hikmahnya, apa tujuannya, manfaatnya, dan seterusnya. Itu sebab final. Nah, teori ini diwarisi oleh Al-Kindi bahwa Tuhan itu adalah sebab efisien. Jadi Al-Kindi berbeda dengan banyak filosof Muslim yang lain, termasuk Al-Farabi, Ibnu Sina. Kalau di filosof yang lain tidak berani creatio ex nihilo. Jadi menciptakan dari nggak ada sama sekali tiba-tiba ada. Kalau Al-Kindi berani. Kalau Al-Farabi, minggu depan kita akan ngomong Farabi, nggak bisa, nggak nyampe pikirannya dia menciptakan sesuatu dari nggak ada sama sekali tiba-tiba ada. Itu kayak tukang sulap. Tukang sulap pun itu kan manipulasi, barangnya sebelumnya juga sudah ada. Nah, kalau di Al-Kindi bisa. Kenapa? Ada kausalitas yang harus ada akhirnya. Jadi kalau di Al-Kindi, coba lihat, semua yang ada di alam semesta ini pasti ada sebabnya. Teh ini ada sebabnya, ya kan? Ada orang nanam teh, yang nanam teh ada sebabnya. Selalu ada sebab. Kayu ini ada sebabnya, dari pohon-pohon, dari siapa, selalu ada sebabnya. Jadi ada rangkaian sebab akibat yang panjang. Cuma secara logis, rangkaian sebab akibat ini kan harus ada titik akhirnya. Tidak masuk akal kalau ada ini sebabnya ini sebabnya ini. Tidak ada akhirnya sama sekali. Itu nggak nyampe akal, malah nggak masuk akal. Harus ada satu titik terakhir dari semua sebab. Nah itulah nanti sebab yang pertama yang menyebabkan sesuatu, yang kemudian ada sebab-sebab selanjutnya. Dan bagi seorang Muslim, sebab pertama itulah yang disebut Allah. Dia adalah penyebab yang pertama. Makanya kamu kan, mungkin di antara kalian ada yang sering berdoa, ya musabbibal asbab,
sabib. Nah, itu kan, wahai yang menyebabkan, yang menjadi puncaknya segala sebab, sebabkanlah, maksudnya bikin aku ini jadi kayak gini, bikin sebab jalanku jadi mulia, bikin sebab aku kaya, itu kan sabib itu. Itu sebenarnya teorinya Al-Kindi. Jadi kalau ada doa yang musabbibal asbab, itu berarti kamu posisikan Tuhan sebagai sebab yang pertama. Itu kausalitas. Nah, dan kalau di Al-Kindi sebab itu kan ada sebab yang sifatnya kreasio tadi, sebab yang pertama, yang permulaan, ada sebab lanjutan. Sebab lanjutan. Ya contoh gampangnya gini loh. Allah menciptakan Adam, terus anaknya Adam itu yang menyebabkan Adam, cucunya Adam yang menyebabkan anaknya Adam, sudah bukan Allah lagi. Allah adalah puncaknya. Nah, Adam dan seterusnya itu namanya sebab lanjutan, sementara Allah itu sebab awal, sebab yang pertama. Berarti Tuhan itu ada sebagai konsekuensi bahwa kausalitas di alam ini butuh penyebab pertama. Jadi itu argumen paling gampang kalau ada orang tanya, Tuhan ini benar-benar ada apa enggak sih? Ada. Buktinya apa? Coba lihat sekeliling kita. Segala sesuatu ada sebabnya enggak? Kamu ngakuin kausalitas enggak? Iya. Berarti kalau kamu ngaku kausalitas, coba dirangkai. Ini sebabnya apa, ini sebabnya apa, terus. Dan menurut kamu sebab ini harus berakhir enggak? Secara rasional harus. Kalau ada yang bilang enggak kok itu muter, enggak bisa, harus ada terakhir. Karena kalau nggak ada akhirnya itu bulat. Kalau di logika namanya tasalsul. Dan tasalsul itu nggak masuk akal. Harus ada sebab yang pertama, yang nggak ada yang menyebabkan dia lagi. Kalau ada yang seperti ini berarti itulah Tuhan. Nah, itu argumennya Al-Kindi. Argumen yang kedua adalah alam ini ternyata